Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabiun. Iya, Bun. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami selaku kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi hari ini, yaitu tentang tata paragraf. Halo, saya Dika Fadila, dosen IPM 21304-2035 sebagai pengajar. Saya Indira Suari Alifita Pramesti dengan IPM 231-304-2001 dan juga sebagai pemateri. Saya Dewi Desainer Ramdhani sebagai presenter dan juga pemateri. Saya Bina Cerita Putri dengan IPM 231-304-2019 sebagai pemateri. Saya Alia Nurmati dengan IPM 1301-2027 sebagai pemateri. Materi akan disampaikan oleh rekan saya yang pertama yaitu Elia. Di sini saya Elia Nurmati sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan beberapa penggunaan paragraf dan jenis-jenis paragraf. Pertama, apa saja yang akan dibahas di presentasi kita kali ini? Yang pertama ada penggunaan paragraf, yang kedua jenis-jenis paragraf, yang ketiga syarat pembentukan paragraf, dan yang terakhir adalah pola pengembangan paragraf yang baik. Oke, kita akan mulai ke materi yang pertama. Penggunaan paragraf. Paragraf adalah serangkaian kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan, pikiran, atau mempunyai ketertarikan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Paragraf pada umumnya itu memiliki 2 kalimat ataupun bisa sampai 10 kalimat tergantung pada pengembangan paragraf yang diinginkan penulisnya tersebut. Paragraf itu mengandung makna, pesan, atau pikiran penulis dan mengandung satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Lalu di sini ada ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf itu meliputi mengandung makna, pesan, atau pikiran dari penulis seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua ada dibangun oleh beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema tertentu. Yang ketiga ada kalimat-kalimat dalam paragraf disusun secara logis dan sistematis. Yang keempat mengandung suatu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Lalu apa penggunaan paragraf itu sih? Penggunaan paragraf yaitu untuk menandai pembuka topik yang baru atau pengembangan lebih lanjut topik sebelumnya yang belum dijelaskan. Jadi sebenarnya sepatutnya dalam paragraf itu, dalam satu paragraf itu lebih baik mencakup satu pokok. Jadi di paragraf setelahnya itu menjelaskan penjelasan yang baru. Begitu. Lalu di sini ada jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf itu ada 2. Yang pertama berdasarkan tujuan dan berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang berikutnya berdasarkan tujuannya. Pertama, macam-macam paragraf berdasarkan posisi kalimat utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu apa sih? Paragraf deduktif yaitu paragraf yang gagasan umumnya terlalu. Dari paragraf deduktif sudah saya munculkan di PPT. Untuk selanjutnya ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir atau kalimat awal paragraf. Biasanya paragraf induktif ini ada di soal-soal bahasa Indonesia seperti kalimat utama dalam paragraf tersebut apa seperti itu. Biasanya dia itu terletaknya di awal, kalau tidak di akhir. Hanya 2 itu, di awal dan di akhir, bukan di tengah. Lalu selanjutnya ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat 2 kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Lalu selanjutnya ada macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Untuk macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Indira Suari. Kepada Indira Suari, saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi itu berisi rangkaian kejadian dari awal hingga akhir. Dan isinya itu ada alur cerita, setting, tokoh, dan konflik. Pada paragraf narasi ini tidak memiliki kalimat utama. Dan paragraf narasi ini memiliki beberapa ciri seperti terdapat kejadian, memiliki pelaku, dan ada waktu kejadiannya. Dan untuk contohnya sudah dipaparkan dalam PPT ini.
Selanjutnya ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi itu merupakan jenis paragraf yang berisi informasi secara mendetail kepada pembaca. Paragraf ini berisi ide, pendapat, buah pikiran, dan juga informasi. Paragraf ini memang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Selanjutnya ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini adalah paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan ternyata. Biasanya paragraf ini terdapat pendapat dan mempunyai alasan dari pendapat tersebut. Selanjutnya pada paragraf terakhir ada paragraf persuasi. Seperti yang kita tahu, persuasi itu artinya membujuk. Paragraf ini itu merupakan paragraf yang bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penulis. Namun ada syaratnya, penulis harus mampu membuat si pembaca percaya dan yakin. Dan ada ciri-cirinya di paragraf ini. Seperti bisa dilihat apabila di dalamnya terdapat bujukan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, mengenai syarat pembentukan paragraf. Sebuah paragraf itu belum tentu dapat dikatakan sebagai paragraf yang baik. Jadi kita dalam paragraf itu memiliki syarat-syarat pembentukannya. Seperti ada kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan urutan. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Perubahan topik itu merupakan tanda pergantian paragraf. Paragraf yang mengandung banyak kalimat topik dapat mengaburkan maksud dan membingungkan pembaca. Jadi apabila ada sebuah paragraf yang memiliki dua kalimat topik, paragraf tersebut tidak dapat memiliki unsur kesatuan. Paragraf harus memperhatikan suatu maksud yang biasanya didukung oleh sebuah kalimat topik atau kalimat utama. Dan selanjutnya, kepaduan. Paduan itu mengacu pada hubungan yang kohesif antara kalimat dan paragraf. Kalimat-kalimat itu harus saling terkait dan mudah dipahami. Dan selanjutnya ada kelengkapan. Pada paragraf itu harus memiliki kalimat-kalimat penjelas yang mendukung ide pokok. Kalimat-kalimat ini berisi fakta-fakta atau contoh-contoh. Dan yang terakhir ada urutan. Paragraf harus disusun dengan urutan yang logis. Kalimat-kalimat harus mengalir secara berurutan. Mungkin itu saja dari saya dan selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya Bintang Carika Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola-pola pengembangan paragraf yang baik. Sebelumnya, apakah kita mengetahui pola pengembangan paragraf itu apa? Pola pengembangan paragraf adalah cara penulis mengembangkan pola-pola pikirannya ke dalam suatu paragraf, karena pikiran utama paragraf hanya akan jelas apabila diperinci dengan pikiran-pikiran penjelas lainnya. Tentu saja pola-pola pengembangan paragraf memiliki banyak macamnya. Di sini kita akan menjelaskan pola yang pertama, yaitu pola pertentangan. Pola pertentangan ini akan memperlihatkan kepada pembaca tentang persamaan serta perbedaan dari orang, objek, serta gagasan tertentu. Umumnya pola pengembangan paragraf dibandingkan serta pertentangan akan menggunakan kata-kata serupa dengan, sama seperti halnya, demikian pula, jika atau bila dibandingkan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, sementara itu. Contoh dari paragraf ini adalah memakan nasi. Perbandingannya terletak dari cara memakannya. Ada yang menggunakan sumpit dan juga ada yang menggunakan sendok. Tetapi, walaupun berbeda, persamaannya adalah membahas tentang bagaimana cara memakan nasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang pola pengembangan paragraf, yaitu alamiah. Pola pengembangan ini didasarkan pada tata ruang dan waktu kronologis. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya di dalam satu ruang. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola analogi.
Pola analogi digunakan jika ingin menggambarkan sebuah objek yang bisa digambarkan dengan menggunakan objek lain yang memiliki kesamaan. Umumnya pola ini dibantu dengan kata-kata kiasan seperti ibaratnya dan bagaikan. Analogi berarti membandingkan dua hal yang berbeda namun tetap memperhatikan adanya kesamaan dari dua hal tersebut. Contohnya adalah menganalogikan cara membangunkan seseorang. Ada yang membangunkan dengan cara menepuk, ada yang membangunkan dengan cara memanggil, dan ada juga yang membangunkan dengan cara menghidupkan musuh. Tapi kesamaannya adalah sama-sama cara untuk membangunkan seseorang. Kita akan membahas pola yang keempat, yaitu pola klimaks serta antiklimaks. Saat akan mengembangkan gagasan dalam paragraf, pola klimaks dan antiklimaks diterapkan dengan menggunakan klimaks sebagai dasarnya. Artinya, gagasan utama akan dijelaskan dengan menggunakan gagasan yang kedudukannya paling rendah hingga ke paragraf yang gagasannya ke paling tinggi. Pola klimaks dan antiklimaks juga dapat diterapkan dengan menggunakan gagasan yang paling tinggi. Contohnya adalah membahas perkembangan alat komunikasi, dimulai dari kentongan hingga ke masa modern, yaitu menggunakan smartphone. Selanjutnya kita akan membahas pola pengembangan yang ke-5, yaitu pola sebab dan akibat. Pola pengembangan ini dilakukan dengan cara menerangkan sebuah kejadian dari sudut pandang sebab dan akibat. Biasanya menggunakan kata-kata seperti padahal, akibatnya, karena, serta oleh karena itu. Tidak hanya menerangkan, pola ini juga biasanya digunakan dengan cara menerangkan kejadian penyebab sebagai gagasan utama serta kejadian akibatnya sebagai pengembangnya. Hal ini dilakukan berkebalikan, yakni kejadian akibat sebagai dasarnya dan kejadian penyebab sebagai gagasan utamanya. Contohnya adalah kejadian akibat yakni datang terlambat ke sekolah. Kejadian sebabnya bisa disebabkan oleh kesiangan, ban kendaraan bocor, juga macet dan lain sebagainya. Dan pola yang keenam yaitu pola definisi. Sama seperti namanya, pola ini dilakukan dengan cara menjelaskan pengertian atau definisi dari sebuah istilah yang digunakan. Biasanya menggunakan kata-kata seperti adalah, ialah, merupakan, dan juga yaitu. Umumnya kata adalah akan digunakan jika menggambarkan suatu hal yang sudah didahului dengan kata benda. Sedangkan untuk kata yaitu digunakan untuk mendefinisikan suatu hal yang didahului oleh kata kerja maupun kata sifat. Untuk kata ialah digunakan untuk memberi pengertian tentang rupa atau juga wujud. Kata merupakan digunakan sebagai kata pakai. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan materi tentang pola pengembangan paragraf yang tadi. Pada nomor 7 ada pola pengembangan berdasarkan klasifikasi. Teks dikembangkan dengan pola mengelompokkan atau mengklasifikasikan suatu topik. Pola ini dapat dikatakan pola klasifikasi bila pada paragraf ini terdapat kata-kata diklasifikasikan, digolongkan, dan dikelompokkan. Berikutnya adalah generalisasi. Cara menentukan ide pokok ini dikembangkan menggunakan pola khusus ke umum atau umum ke khusus. Pola khusus ke umum menyatakan pernyataan-pernyataan khusus yang kemudian disimpulkan secara umum. Sementara pola umum ke khusus yaitu di mana satu pernyataan umum dijelaskan dengan pernyataan khusus. Pola ini biasa ditemukan pada karangan induktif atau karangan deduktif. Berikutnya adalah paragraf contoh. Cara menentukan ide pokok sebuah paragraf bisa juga dengan memahami jenis paragraf contoh. Pada teks jenis ini, dalam pengembangannya menggunakan contoh untuk menerangkan sesuatu hal. Tentu saja di dalam paragraf ini pasti terdapat kalimat contohnya, misalnya, dan juga seperti. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih sederhana dari gagasan utama. Berikutnya adalah perbandingan. Pola pengembangan paragraf ini tentu saja berisi perbandingan antara yang lemah atau yang kuat, atau yang tinggi ataupun rendah. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan, pokoknya itu paragraf ini adalah hal yang dapat diperbandingkan. Bisa jadi fungsi, ukuran, dan lain sebagainya. Sehingga seolah memberikan pilihan kepada pembaca atas dua hal tersebut. Berikutnya adalah pola sudut pandang. Sudut pandang adalah pola yang menggunakan sudut pandang penulis, disusun berdasarkan pengalaman, pandangan, dan pendapat pribadi dari penulis tersebut.
Yang terakhir adalah pola proses. Pola pengembangan proses adalah isi paragraf yang menguraikan suatu proses akan terjadinya sesuatu hal. Proses yang merupakan suatu urutan atau tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Sekian materi tentang pola pengembangan paragraf yang baik. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Sasa. Oke, terima kasih buat Dea telah menyampaikan materi terakhir. Saatnya kita membahas tentang kesimpulan dari materi-materi yang telah dibicarakan. Kesimpulannya, dalam pembahasan ini kita telah menyelami esensi tata paragraf yang meliputi penggunaan ciri, jenis-jenis, syarat pembentukan, dan pola pengembangan paragraf yang baik. Kesimpulannya, pemahaman yang kuat mengenai tata paragraf adalah kunci dalam menulis yang efektif dan persuasif. Paragraf merupakan unit terkecil dalam penulisan yang memiliki makna tersendiri. Untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan tata paragraf, saya menyarankan untuk latihan teratur. Melalui latihan rutin dalam menulis, pemahaman tentang penggunaan paragraf dapat diperkuat. Kedua, studi kasus, memeriksa contoh-contoh paragraf yang efektif dari berbagai sumber membantu dalam memahami teknik dan strategi yang dapat diterapkan. Ketiga, umpan balik. Menerima umpan balik dari rekan sejawat atau mentor membantu dalam identifikasi kelemahan dan memperbaiki kualitas paragraf. Keempat, yaitu pemahaman mendalam. Mengetahui ciri-ciri dan jenis-jenis paragraf membantu dalam memilih pendekatan yang sesuai dengan konteks konten tulisan. Dan yang terakhir adalah konsisten. Konsisten menjaga dalam penggunaan paragraf dan gaya menulis akan memastikan keselarasan dan kejelasan dalam tulisan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk kedepannya akan kami perbaiki. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.